Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami dari kelompok 10 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yunayani dengan NIM 22170511113 dan rekan saya Kade Indra Wijiastuti dengan NIM 22170511218. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai standar akuntansi. Adapun topik pembahasan yang akan kami bawakan, yang pertama itu mengenai standar akuntansi sektor publik di Indonesia, yang kedua International Sector Accounting Standard, yang ketiga itu standar akuntansi pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010, yang terakhir standar akuntansi keuangan nomor 45. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Standar akuntansi sektor publik di Indonesia merupakan perangkat pedoman yang mengatur pengakuan, pengukuran, pelaporan, serta pengungkapan terkait informasi entitas sektor publik. Standar akuntansi sektor publik di Indonesia diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia dan akuntansi internasional yang telah diadopsi. SASP bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas sektor publik disajikan secara akurat, transparan, dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan oleh para pengguna informasi keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu akuntansi pemerintahan dan akuntansi sosial. Akuntansi pemerintahan merupakan proses pencatatan pengelolaan data akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi atau keuangan pemerintah yang dilaporkan ke pihak lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Sedangkan akuntansi sosial merupakan akuntansi yang bertujuan untuk melakukan proses pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan kegiatan ekonomi pada organisasi non-profit seperti puskesmas, partai politik, rumah sakit, dan lain sebagainya. Standar pelaporan akuntansi sektor publik merupakan sebuah pedoman atau kerangka yang menjadi dasar berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, relasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Di Indonesia, standar akuntansi yang telah digunakan yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK, standar akuntansi pemerintahan atau SAP, dan standar profesional akuntan publik atau SPAP, dan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Next. Baik, materi selanjutnya yaitu International Public Sector Accounting Standard, merupakan perangkat standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan informasi keuangan entitas sektor publik di seluruh dunia. IPSAS diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, integritas, dan kualitas informasi keuangan dalam sektor publik. IPSAS mencakup pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, dan pelaporan untuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan pengungkapan dalam laporan keuangan sektor publik. IPSAS bersifat prinsip berbasis yang memberikan kebebasan kepada entitas sektor publik menerapkan prinsip akuntansi yang relevan dan kondisi lokal, tetapi tetap harus mematuhi prinsip dasar dan persyaratan yang ditetapkan oleh IPSAS.
Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010. Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan seperangkat pedoman yang mengatur pengakuan, pengukuran, pelaporan, serta pengungkapan terkait informasi keuangan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia. PP nomor 71 tahun 2010, SAP mengatur prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan, termasuk prinsip akrual yang mengedepankan pengakuan transaksi berdasarkan periode akuntansi, prinsip konsistensi dan pengukuran, prinsip biaya historis dalam pengakuan aset, kewajiban ekuitas, serta prinsip pengungkapan informasi yang cukup dan relevan dalam laporan pemerintahan. Yang keempat, mengenai standar akuntansi keuangan nomor 45. Standar akuntansi keuangan nomor 45 tidak diakui secara luas. Namun jika merujuk pada standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Keuangan atau IAI, terdapat beberapa SAK yang terkait dengan nomor 45 sebagai berikut. Yang pertama itu SAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan koperasi, di mana SAK nomor 45 ini memberikan panduan mengenai penyusunan laporan keuangan untuk koperasi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan informasi keuangan yang relevan bagi koperasi. Yang kedua yaitu SAK nomor 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba, di mana SAK ini memberikan pedoman mengenai penyusunan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba seperti lembaga amal, yayasan, dan organisasi sosial lainnya, meliputi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan juga pengungkapan informasi keuangan yang relevan bagi organisasi nirlaba. Baik, sekian presentasi dari kami pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Akhir kata, kami tutup dengan Prama Santi, Om Santi, 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 Om.